Jadi penting untuk kemudian ditekankan bahwa proses penyusunan KUHP ini bermasalah. Dan ini berdampak serius pada bagaimana materi di dalam pasal-pasal KUHP itu ternyata banyak juga bermasalah. Dan ini kami nilai bukan hanya persoalan pasalnya berbeda atau seperti apa, tapi membahayakan ya penegakan hukum di masa depan. Kalau KUHP ini dibuat ya direvisi, harapannya kan memperbaiki ya KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, supaya lebih menjamin hak asasi manusia. Kemudian membuat aparat penegak hukum ini lebih profesional, ya, lebih hati-hati dan kemudian dalam menegakkan hukum, menjalankan proses hukum itu bisa mempertanggungjawabkan, akuntabel, begitu ya. Tapi yang kami lihat adalah KUHP ini justru membuka celah-celah, begitu ya, penyalahgunaan kewenangan, ya, karena memang ruang diskresinya diperluas, sementara pengawasannya itu masih sama, Misalnya, ya, bahkan contohnya? kemudian lebih buruk dari KUHP yang lama. Contoh misalkan, ya, yang paling sederhana, upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, kemudian juga penggeledahan, penyitaan, ini bisa dilakukan, ya, tanpa izin pengadilan, ya, dengan alasan mendesak. Dan salah satu kriteria alasan mendesak ini adalah berdasarkan penilaian yang didasarkan situasi oleh subjektivitas penyidik, ya. Jadi penyidik diberikan ruang, ya, subjektivitas untuk menentukan kapan orang bisa ditangkap, ditahan, ya, digeledah, disita barangnya. Bahkan di KUHP yang baru ini akan ditambah lagi kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan juga penyadapan, ya. Jadi ditambah kewenangannya. Saya kontekskan kembali dengan situasi hari ini di mana masyarakat kita menuntut, ya, kepada Presiden, kepada DPR melakukan reformasi kepolisian. Karena kepolisian ini memiliki kewenangan yang begitu luar biasa, tetapi pengawasannya lemah, akhirnya banyak terjadi praktek rekayasa kasus, ya, penyiksaan, kriminalisasi, dan berbagai abuse of power yang lainnya. Dan yang KUHP mana saat ini membuka celah itu semakin besar. Tuntutannya adalah perkuat pengawasan, ya. Tapi yang terjadi justru ditambah kewenangannya, sementara pengawasannya makin melemah. Ya, pra-peradilan katakanlah, ya, juga diatur di dalam KUHP yang baru. Pra-peradilan sudah terbukti gagal untuk melindungi hak asasi manusia. Karena sifatnya post factum, orang kemudian mengalami kerugian dulu, terlanggar hak asasi manusianya, baru kemudian bisa menguji di pengadilan apakah ini dilanggar atau tidak. Dan itu pun hukum acaranya perdata, administratif sekali. Dan ini diulang, diadopsi lagi di dalam KUHP yang baru. Memang ada penambahan soal alasan pra-peradilan ditambah. Tetapi kalau sistemnya terbukti sudah gagal tapi kemudian dibiarkan, ya ini sama saja. Dan ini yang jadi masalah. Belum lagi kemudian persoalan kepolisian itu ditambah kewenangannya menjadi penyidik utama. Polisian akan membawahi bukan hanya penyidik tapi juga penyelidik, penyidik, pegawai negeri sipil, termasuk penyidik yang lain, ya, penyidik khusus yang lain. Dan untuk melakukan penangkapan, penahanan, ya, termasuk membawa perkara itu sampai kepada jaksa, itu harus atas koordinasi pengawasan dan izin dari penyidik. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini akan membuat penegakan hukum lebih efektif, lebih objektif, independen, ya? Ya, saya kira tidak, justru akan berbahaya. Karena World Justice Project itu, ya, mencatat bahwa soal imparsialitas, soal korupsi di dalam penegakan hukum oleh APH di Indonesia itu masih sangat tinggi. Oke, kita bedah satu-satu karena banyak catatan sebenarnya dari Koalisi Masyarakat Sipil.